Ya Allah, ya Robi, kia-kia teuing nyain konten ya. Lihat teman-teman. Ini kita perjalanan kurang lebih tadi berangkat ada 1 jam lebih lah teman-teman, dengan medan yang bisa teman-teman lihat. Bahkan tadi di jalan saya pun tumbang dikarenakan jalannya itu susah banget, apalagi bannya masih ban supermoto teman-teman. Dan saya sudah hampir sampai di dekat dengan salah satu gunung yang akan saya bahas dan akan saya datangi hari ini. Kita bahas di sana coy, sambil kita opening. Teman-teman, luar biasa. Jadi saya hanya bisa menyimpan motor cukup sampai di sini saja teman-teman. Alhasil karena ke bawah itu jalannya sudah benar-benar gak bisa dikarenakan vertikal tuh. Ke bawah itu sudah jurang. Jadi susah banget. Saya memutuskan untuk menyimpan motor di sini dan kita akan jalan dari sini untuk menuju ke puncak gunung yang akan saya bahas hari ini. Terkadang mitos dan pemberitaan bisa menjadikan salah satu tempat menjadi terjaga dan masih alami seperti yang ada di belakang saya ini teman-teman. Jadi di belakang ini adalah merupakan gunung yang sampai saat ini masih ditakuti dan masih banyak cerita yang masih menjadi tanda tanya teman-teman. Gunung ini adalah Gunung Sirah atau Gunung Kepala teman-teman. Kenapa disebut dengan Gunung Kepala atau Gunung Sirah? Dikarenakan memang ketika kami mencari sumber-sumber cerita dari masyarakat sekitar, ada beberapa hal yang membuat saya penasaran. Salah satunya adalah alasan kenapa gunung ini disebut sebagai Gunung Kepala, karena memang dulunya di sini tuh dijadikan sebagai makam salah satu orang yang boleh dibilang sakti dan lain sebagainya, karena si seseorang tersebut itu harus dipisahkan dari anggota badannya, khususnya kepalanya. Makanya kepalanya itu khususnya itu dikubur di sini teman-teman, dan anggota badan yang lainnya dikuburkan di lokasi yang jauh, yang pokoknya lokasi yang lain teman-teman. Dan ini sampai saat ini menjadi salah satu gunung yang paling ditakuti di daerah saya, Gunung Kepala atau Gunung Sirah. Namun tentunya di sini yang ingin saya bahas, yang ingin saya cari, melainkan bukan kepalanya teman-teman, tetapi saya ingin melihat kondisi hutan di gunung tersebut. Karena biasanya ketika mendengar gunung atau hutan yang banyak cerita atau mitosnya, jadi banyak banget hewan-hewan yang masih jarang banget kita ketahui, atau hewan yang jarang kita temui teman-teman. Mengingat biasanya untuk manusia jarang masuk ke hutan tersebut. So, kita lanjut, kita langsung ke lokasi. Nah, teman-teman, baru saja saya akan naik ke Gunung Sirah ini. Di sini saya menjumpai ada 2 hewan yang sangat unik. Yang pertama ada si harpesmon teman-teman. Lihat, tapi ini bukan laba-laba ya. Wow, keren. Dan yang kedua ada ulat yang sangat-sangat mengerikan. Lihat tuh di tanah. Iya. Ini coy, tuh lihat, ulat bulu. Tuh ukurannya gede juga teman-teman. Dan ternyata ketika kita lihat kontur hutannya, di sini tuh sudah ditanami pohon pinus. Namun untuk petani memang jarang kita lihat. Di sepanjang jalan pun tadi kita tidak melihat adanya petani yang ada di sekitar sini teman-teman. Yuk kita lanjut.
Jalannya ketutup. Ternyata di sini itu teman-teman sudah ditanami juga sama kapol oleh warga, dan ini sebetulnya kita berjibaku dengan nyamuk yang sangat-sangat banyak banget teman-teman. Jadi katanya di sini juga terkenal dengan nyamuknya yang sangat-sangat banyak banget. Tuh kalau kamera dapet, tuh nyamuknya gila banget. Dan lokasinya masih jauh ke atas. Sementara kita belum menemukan hewan yang unik teman-teman. Ayo. Nah lihat teman-teman. Ih, nyiri ulatnya keren Tuh. Anjir, keur beol itu karena sih. Oh, lagi naplok barusan mah. Lihat teman-teman. Ada ulat yang keren. Di sini saya temukan dengan corak yang gila, coy. Dia ini benar-benar hitam. Plus di bagian belakang badannya, anjir. Tuh. Jadi ketika dia dipens, dia ini akan mengeluarkan di bagian depan seperti mata tuh. Jika matanya tuh, dan di bagian belakang ekornya ada hal semacam itu. Lihat, ini nyamuk gila banget coy. Tuh, dan ini yang lebih parah. anjir. Cicing koing. Pok, siapa kita pakai celana panjang caing. Wih, banyak banget teman-teman. Nih, nyamuk. Oke, ulatnya keren. Simpan lagi di sini. Udah kawan. Oh, jadi jalannya itu benar-benar udah ketutup teman-teman. Wow. Kita bikin jalur. Gila cuy. Kita jembut ya. Teman-teman, kita istirahat dulu. Alhasil kita nih baru di tengah-tengah perjalanan, karena memang jalannya sudah tertutup. Walaupun memang di sini jalur pengambilan getah pinus, tapi jalannya memang benar-benar sudah ketutup, sehingga tadi saya pun robos jalan, nyari jalan. Dan satu kata buat gunung ini, ngeri coy, nyamuknya ngeri. Nah lihat teman-teman, nih ada si laba-laba keren tuh. Ih, laba-laba tanduk, cuman tanduknya agak melengkung, tapi tanduknya malah ke samping. Hei, keren dan kita masih jauh coy. Banyak. Tapi kosong dan udah lama gak dipakai kayaknya ini. Wow. Iya, uyuhan aing kuat jelema nu cicing di dieu. Ini teman-teman ada saung, mungkin saung petani, karena ini nih ada banyak kebun kapol. Wah. Lanjut nih. Guys. Saung sih di anaknya. Tuh. Nah, inilah teman-teman, setelah beberapa jam kita mencari, alhasil inilah ternyata puncaknya teman-teman. Dan di depan saya ada pohon besar, semacam pohon beringin. Dan ada beberapa hal yang unik juga sih sebetulnya yang tadi saya tanggap dari beberapa cerita warga. Katanya di puncak gunung ini tuh ada semacam batu, terus ada peninggalan-peninggalan. Jadi batu-batu tersebut itu merupakan semacam batu ziarah lah
Jadi kita akan coba telusuri dulu nih di sini nih di atas. Penasaran apa kayak gitu? Tuh. Jadi di sini tuh banyak banget bekas dogan atau kelapa. Terus banyak banget air yang ada di gelas-gelas. Dan kirim di sini. Terus di sini juga ada saung, teman-teman tuh. Cuman ini kayaknya udah lama nggak dipakai. Alhasil kita berada di bawah pohon beringin yang sangat-sangat besar tuh, lihat. Aing ge imurut ngabakar menyan loh. I don't know. Seperti ini. Tapi buat letak makam tersebut itu saya belum tahu sih, teman-teman. Nggak tahu di mana titik makamnya itu, di mana saya nggak tahu, coy. Mana tuh? Hah? Mending itu mana? Diciri-cirikan. Hah? Di mana tak? Di jero. Mananya? Coba dilihat ya. Ih, anjir. Lagi eta. Tuh. Iya, teman-teman. Justru saya sih kalau ke tempat seperti ini cenderung ingin memperlihatkan hewan-hewan yang sangat uniknya nih. Salah satunya adanya si harvest moon yang sangat banyak nih, teman-teman, lihat. Jadi mereka melakukan defense seperti itu tuh. Kalau kamera dapat, mereka ini bergetar seperti itu. Tuh. Tapi itu bukan laba-laba ya, teman-teman. Dan ini ada di atas pohon beringin yang sangat-sangat besar, teman-teman. Tuh. Rabul, ampun. Kita hebatin ini. Oh, ini cuy. Ini gini nih. Wah. Ini yang harus saya informasikan lagi buat teman-teman nih. Nah, lihat teman-teman. Ini merupakan tanaman kembali yang bisa kita makan. Ini nama daerahnya sebetulnya Hangasa, teman-teman. Anjir, reungitna edan kieu. Tuh. Jadi si Hangasa ini, teman-teman, di dalamnya itu bisa dimakan. Cuman ini kayaknya masih mentah, coy. Oh, alhasil lihat di bagian dalam. Tuh. Hampir kayak jahe, coy. Ini rasanya masih masam, teman-teman. Jadi kalau di daerah saya ini namanya Hangasa. Ini bisa dimakan. Cuman harus nunggu matang dulu karena yang ini pahit. Matangnya bukan kayak gini, coy. Yuk. Nah, satu lagi, teman-teman, yang menarik di daerah sini. Jadi warga sekitar, anjir, tarungit mana kuat gitu tinggalin. Dan anjir, reungitna gila. 1.000 ribuan nih, boy. Jadi teman-teman, ini tuh merupakan salah satu batu meja yang diceritakan oleh warga bahwa di sini tuh ada legendanya. Dan di batu meja ini katanya kalau misalnya di sini ada air, pas kita datang ke sini, ini kalau kita minum katanya ini akan membawa keberuntungan ya. Nah, beda-beda lah, teman-teman, cerita-cerita warga terkait di gunung ini. Jadi sebetulnya banyak banget cerita, bahkan ada beberapa batu-batuan yang sangat besar dan unik yang memiliki ceritanya masing-masing. Tuh. Hah? Mana? Mana ini?
Astagfirullahaladzim. Anjir, aing ngebrengkak puluh punuk sih. Hah? Ada orang mau niatnya bisa dimangan kok. Ini seru aja. Dat, jangan lagi. Jangan lagi. Ih, tinggal itu. Banyak itu juga coy. Bekas dogan sama air. Punten ya, saya coba naon dah. Ih, Dot. Sama lagi diganggu nih sama predatornya nih. Tuh. Wow. Ya, jadi seperti inilah teman-teman realitanya. Realnya ketika kita bikin konten, bahkan kita belusukan sampai datang ke lokasi-lokasi seperti ini hanya untuk menyampaikan informasi dan mencari hewan-hewan yang unik serta hal-hal yang unik teman-teman. Tuh, nemu lagi. Ini kan jarang banget coy. Akhirnya sampai juga teman-teman. Kita sudah keluar dari Gunung Sirah atau Gunung Kepala yang tadi teman-teman. Dan sebetulnya tadi ketika kita di atas, kita itu tidak menemukan hewan-hewan yang begitu besar lah. Justru kebanyakan serangga yang kita temukan teman-teman. Dan ternyata di akhir tadi ada makam, dan mungkin saja itu adalah makam yang dimaksud teman-teman. Dimana di awal saya ceritakan bahwa gunung tersebut dinamakan Gunung Sirah itu karena memang di gunung tersebut itu dijadikan sebagai makam bagi seseorang yang kepalanya itu harus sampai dengan dipisah teman-teman. Tapi gak tahu sih itu makamnya tepat berada di situ atau enggak. Yang jelas tadi kita menemukan juga ada salah satu makam di lokasi tersebut teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja teman-teman. Itu hanya sekilas saja apa ya teman-teman, ingin membuktikan saja bahwa ternyata memang ketika di suatu tempat ada mitos, di suatu tempat ada salah satu cerita, masyarakat biasanya apa ya, menjadikan lokasi atau tempat tersebut itu menjadi jarang banget didatangi oleh manusia teman-teman. Sementara untuk kepercayaan-kepercayaan yang bersifat di luar nalar, nah itu saya kembalikan lagi kepada kepercayaan kalian masing-masing. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya.